kita kan kadang-kadang ya, kadang nangis, kadang juga senang-senang biasa saja ketika mendengar orang membaca Al-Quran. Tapi kalau qalbun salim itu selalu dia menghayati ayat Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Itu saudara-saudara. Jadi yang pertama adalah qalbun salim. Yang kedua, ada dalam Islam itu qalbun mayyit. qalbun mayyit. Yang namanya mayit itu mati, atau istilahnya qalbun yang membatu, keras. Ibarat tanah ini kalau dia mati, ya sesuatu yang mati itu tidak berfungsi kadang, kecuali dihidupkan. Misalkan tanah, ketika tanah ini mati, maka buah-buahan, pohon-pohonan tidak mau hidup. Tapi tanah itu bisa hidup apabila disirami hujan. Begitu juga dengan hati yang mati, itu sebenarnya tidak selamanya membatu, tidak selamanya mati. Artinya dia bisa dihidupkan, tidak menutup kemungkinan. Allah itu Al-Fattah, pembuka. Makanya kata Allah, apapun masalah, jangan sampai la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena berputus asa itu Allah tidak suka. Hati yang mati ini atau qalbun mayyit ini, saudara-saudara, qalbun mayyit ini dalam Al-Quran itu penyandang itu dua jenis manusia. Di antaranya, yang pertama, dia mampir ke hati orang-orang yang kufar, hati orang yang kafir. Yang kedua, yaitu mampir ke hati-hati orang yang munafik. Dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 6, kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, sama saja orang kafir itu diberi nasihat ataupun tidak diberi nasihat, tetap seperti itulah. Artinya tidak akan berubah kepada hal yang lebih baik lagi. Artinya tetap jahat, tetap kurang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa penyebab orang kafir itu diberitahu, tidak diberitahu sama saja, artinya nol, tidak ada hasil. Lanjutan ayatnya, ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Karena Allah telah mengunci hati mereka, dikunci atau ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya dikunci, wa ala sam'ihim, kemudian penglihatannya ditutup, wa ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran mereka ditutup, kemudian wa ala absarihim, penglihatan mereka ditutup. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kenapa Allah kunci panca indera mereka tadi, hati, telinga, kemudian mata? Karena penyebabnya mereka kafir. Jadi Allah balas. Jadi di antara makna kufar itu menutup kebenaran. Sesuatu yang benar ditutup atau dikunci oleh mereka. Maka balasannya apa? Allah kunci. Itu balasan ketika kita menutupkan kebenaran. Hati-hati, kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengunci kebenaran. Jadi saudara-saudara, kemudian
dia mampir kepada hati orang-orang munafik. Karena kenapa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Itu sungguhnya orang munafik itu tempat mereka itu tempatnya di dasar sekali, kerak neraka. Jadi kalau istilah nasi ketika di bawah sekali itu ada istilah kerak, apa ya bahasanya, yang hitam, yang paling bawah, yang paling susah lah keadaan. Karena kalau kenapa orang munafik ini mudah disentuh oleh kolbun mayit? Karena kalau kafir itu sudah jelas, artinya dia memang tidak mengakui kebenaran walaupun mereka tuh tahu. Nah, bahayanya orang munafik itu seolah-olah mempermainkan ayat-ayat Tuhan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sesuai dengan kepentingan, misalkan sesuatu itu sesuai dengan kepentingannya, maka dia bisa menutupi kebenaran. Bahkan wajib bagi dia untuk menutupi kebenaran. Itu bahaya orang munafik. Maka lebih bahaya orang munafik dibanding orang kafir. Walaupun pada dasarnya dua-duanya sangat bahaya. Nah, sekarang apakah orang kufar, orang munafik itu hati mereka yang terkunci itu tidak bisa dibuka? Bisa. Siapapun orangnya bisa. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ghafur. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Al-Fattah, maha pembuka. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sebagaimana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu salah satu sahabat yang dulunya kafir. Iya kan? Tapi ketika mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW, itu kalau tidak salah surah Toha, tersentuh hatinya. Artinya hati yang terkunci, kalau Allah menghendaki bisa. Begitupun orang munafik. Ada sahabat Nabi yang sahabat Nabi, dia ngomong dengan sahabatnya, saya katanya kalau dekat Rasul iman saya bertambah, tapi ketika jauh dari Rasul saya ini munafik. Artinya dekat dengan Rasul bertambah imannya, jauh dari Rasul dia berbuat maksiat. Itu artinya secara tidak langsung orang yang melakukan pengakuan seperti itu bahwa sebenarnya ada kemungkinan hatinya akan lebih baik. Karena ketika orang merasa lemah dengan ketidakmampuannya, insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberi jalan kepada dia, jalan yang baik, maksudnya sesuai dengan dikehendaki oleh manusia itu sendiri. Artinya orang kufar dan orang munafik yang memiliki hati yang awalnya memiliki hati yang maini, kolbunya mati, yang membatu, itu bisa. Wallahu a'lam